Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkah umur, dan mudah-mudahan semakin ditingkatkan rasa syukur kita, akan selalu Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita bersolawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita haturkan solawat kita sampaikan sholawat kita kepada juga keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua yang setia, yang cinta dengan sunnah-sunnahnya, yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ifafillah, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Insyaallah pagi ini saya yang fakir ingin melanjutkan pembahasan dengan bagaimana caranya untuk mendiagnosa suatu penyakit, atau bagaimana caranya agar tidak menyalahi aturan cara mendiagnosa jenis-jenis penyakit. Ketika kita sudah mulai memahami dengan bagaimana caranya mendiagnosa tentang penyakit-penyakit tersebut, maka akan secara mudah untuk menemukan solusi, untuk menemukan obat yang tepat. Insya Allah dengan berbagai macam cara, metode. Kalau kita tidak salah mendiagnosa, maka dengan izin Allah akan mempermudah atau mempercepat kesembuhan para pasiennya, kesembuhan penyakit itu sendiri, insya Allah. Kalau kita perhatikan keadaan orang-orang yang sakit karena kesurupan jin misalnya, dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengobatinya, maka engkau akan tahu setelahnya hikmah dan pengaruh bacaan tersebut adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita yang
datang dengan membawa anaknya. Yang datang dengan membawa anaknya kemudian mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, anakku ini sedang mengidap penyakit gila. Terkadang saat kami makan siang ataupun makan malam, dia tidak sadarkan diri, akhirnya membuat kerusakan. Ibnu Mas'ud melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dadanya dan mendoakan baginya. Akhirnya anak tersebut terbatuk-batuk, lalu keluarlah dari tenggorokan sesuatu seperti anak anjing hitam lalu berjalan. Ini riwayat dalam musnadnya Imam Ahmad pada halaman 254. Ifafillah, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ummu Abban bin Al-Washi, Ummu binti Al-Washi dari bapaknya, dia bercerita bahwa kakeknya pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang anaknya yang mengidap penyakit. Ya Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, dekatkanlah ia kepadaku dan jadikanlah punggungnya menghadapku. Maka beliau mengumpulkan ujung atas dan bawah bajunya lalu memukul punggungnya sambil berkata, hinalah kamu wahai musuh-musuh Allah. Atau yang bisa kita sering lakukan adalah ukhruj ya adu Allah. Jadi kisah ini setelahnya anak tersebut berbalik dan memandang dengan pandangan yang benar. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Utsman bin Abil diriwayatkan dengan lafaz, keluarlah wahai musuh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah pada kitab Tibbi nomor 3548. Ibadallah, pentingnya kita mengambil riwayat-riwayat ini agar menjadi suatu landasan dalam terapi kita, khususnya ruqyah syar'iyyah. Ada riwayat lain yaitu dari Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dalam sebuah hadis yang panjang, riwayat Usamah bin Sa'id berkata, aku keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya melaksanakan ibadah haji. Lalu datanglah seorang wanita di sebuah tempat bernama Bathnir Rauha sambil membawa seorang anak lelakinya dan mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, anakku ini tidak pernah sadar sejak aku melahirkannya sampai hari ini. Maka Rasulullah pun mengambil anak tersebut lalu meletakkannya di antara dada beliau dan tunggangan ontanya. Lalu beliau meludah pada mulutnya sambil berkata, keluarlah wahai musuh Allah, atau ukhruj ya adu Allah, sesungguhnya saya adalah Rasulullah. Kemudian beliau memberikannya kepada ibunya, ambillah, dia tidak apa-apa. Hadis riwayat Baihaqi halaman 24. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin muslimat yang sedang menyimaknya, mari kita lebih memahami kembali dengan landasan riwayat-riwayat yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan agar kita hilanglah, bersihlah dari hati kita sifat keraguan-raguan dalam mengamalkan ruqyah syar'iyyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Hansi Al-San'ani dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia membacakan ruqyah pada telinganya seorang yang ditimpa penyakit. Jadi ayat-ayat Al-Quran kalamullah ketika dibacakan kepada sesuatu penyakit, kemudian orang tersebut sadar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, apa yang engkau bacakan pada telinganya? Aku membacakan firman Allah. Beliau membacakan surat Al-Mu'minun sampai akhir ayat. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Shadaqallahul Adzim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya seorang lelaki yang diberikan taufik oleh Allah dengan membacanya di hadapan gunung-gunung, niscaya gunung tersebut akan lenyap. Riwayat ini diambil dari Al-Haisami berkata, dalam sanadnya hadis tersebut terdapat Ibnu Luhaiyah dan dinyatakan lemah. Walaupun hadisnya lemah, hadisnya hasan, sementara sanad-sanad yang lainnya adalah sahih. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, dan semoga dengan adanya pembahasan pagi ini, bagi yang pemula, mulai dengan mendalami bidang ruqyah syariah ini, agar menjadikan suatu landasan yang kuat, sehingga hilangnya keraguan-keraguan di dalam hati kita. Dengan berbagai macam keragaman, disebabkan adanya keragaman atau keadaan dalam cara pengobatan-pengobatan, kenyataan ini adalah yang menjelaskan bagi kita adalah kegagalan ada beberapa pembaca ruqyah saat menghadapi pasien. Mereka berpegang secara monoton pada suatu keadaan. Oleh karena itu, bagaimana solusi yang tepat, cara untuk mendiagnosa suatu penyakit setelah didiagnosa secara medis bahwa positif adanya penyakit-penyakit medis tertentu? Alangkah baiknya kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman tentunya, yang yakin tentunya dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah penyembuh bagi segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan telah kuturunkan dari Al-Quran suatu yang menjadikan penawar. Quran Al-Isra ayat 82. Jadi dalil atau sumber landasan dari surat Al-Isra ini agar menjadi penguat, ya, menumbuhkan keyakinan-keyakinan kita, menghancurkan semua sifat keraguan-keraguan kita dengan kalamnya, dengan kalam-kalam Allah. Pada dasarnya setiap pengobatan harus menggunakan Al-Quran, Berarti lazim bahwa Al-Quran ini solusi utama. Baik kita sebagai manusia tidak pernah luput dari yang namanya suatu penyakit. Baik itu penyakit kepala, mah, atau penyakit-penyakit yang lainnya, terutama penyakit qalbu. Jadi Al-Quran ini adalah menjadikan sumber utama, penyembuh-penyembuh. Setelah kita diagnosa dengan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian barulah kita mengambil
terapi yang lainnya, atau kemudian kita mengambil suatu obat misalnya, baik itu obatan secara kimia atau obat-obatan herbal yang diramu dengan sendiri, yang diracik sendiri, maka itu akan lebih baik, akan lebih afdol ketika kita gabungkan dengan bacaan-bacaan atau ayat-ayat ruqyah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan kembali bahwa ketika sudah kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah syifa, yang berarti penyawar atau obat, kemudian kita yakin bahwa Al-Quran ini huda, sebagai petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziddu adh-dhalimina in husra. Ketika kita yakin kepada Al-Quran bahwa Al-Quran ini menjadikan syifa, penyembuh atau penawar, menjadikan huda sebagai petunjuk, menjadikan furqan sebagai pembeda, maka kita harus lebih memaksimalkan kembali keyakinan-keyakinan kita kepada Allah. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya harus dengan keyakinan yang penuh, keyakinan yang mantap, hilangkan semua keraguan-keraguan kita, dan kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Sebab diantara syarat-syarat agar obat itu memberikan manfaat bagi seorang yang sedang sakit adalah sikap yang menerima obat tersebut. Kita meyakini bahwa kandungan obat atau manfaat obat itu mampu memberikan kesembuhan dengan izin Allah. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Jika ada saudara-saudariku yang sedang diuji sama Allah, yang telah diberikan penyakit, yang belum Allah turunkan obatnya, belum Allah sembuhkan penyakitnya, maka bersabarlah, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatkan amal ibadahnya, perbanyak baca Al-Qur'annya, perbanyak sedekahnya, karena itulah jalan salah satunya ikhtiar yang tepat kita sebagai seorang muslim, ikhtiar yang tepat kita sebagai seorang muslim untuk mencapai titik kesembuhan yang diridhai Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita, kita musnahkan seluruh benih-benih kesyirikan kita. Biarlah kita selalu berada dalam kesabaran untuk menanti cahaya, untuk menanti kesembuhan hakiki. Walaupun kita hidup di dunia ini, selalu Allah uji, selalu Allah berikan suatu penyakit, maka ketika kita menerima dengan hati yang lapang, ketika kita menerima dengan hati yang sabar, ikhlas untuk mencapai keridhaan Allah, maka rasa sakit itu insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa di masa lalu kita, seperti daun yang runtuh, ya, daun yang runtuh bertaburan. Seperti itu ketika kita ikhlas, ketika kita ridho, ketika kita sabar untuk mencapai kesembuhan yang diridhai Allah. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam diri anak Adam melalui peredaran darah. Ini hadis muttafaq alaih. Maka ketika kita mengambil suatu riwayat ini, ada kalanya ketika itu syaitan yang membisiki di dalam dada kita, kemudian memunculkan sifat waswas, sifat kegelisahan, sifat iri, dengki kepada sesama, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Itu munculnya
penyakit-penyakit yang akan melemahkan jasad kita, merusak jasad kita, karena sudah tepat sasaran, sudah merusak hati kita, sudah merusak qalbu kita, sehingga melemahnya membuat diri kita malas menjalankan ketaatan kepada Allah. Mungkin ketika ada suatu hamba-hamba Allah, ada satu hamba Allah yang sedang diuji misalnya, baik itu suatu pekerjaan yang sulit, atau suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau kesulitan-kesulitan yang lainnya. Padahal pada masa itu sudah mulai menata kembali. Tujuan ibadah hanya untuk Allah, sudah menata kembali ketaatan kepada Allah. Baik itu ibadah sholat, atau seorang muslimah yang sudah mulai memperbaiki hijabnya dengan sempurna untuk meniti jalan yang Allah ridhoi, untuk menanti pahala-pahala yang sudah Allah janjikan. Karena saking tidak sabarnya dengan menjalani kehidupan tersebut, maka terfitnah hatinya, tercuci otaknya, tercuci pikirannya, sehingga kembalilah kepada zaman yang jahil, zaman pembodohan, sehingga dengan mudah untuk melepaskan jilbabnya. Karena apa? Karena lemahnya keimanannya, karena minimnya keilmuan, dan lemahnya pembentengan diri. Dengan sepenuhnya meminta tolong kepada Allah, dengan sepenuhnya meminta perlindungan kepada Allah, bahkan meyakini kalau kita sudah bahagia, kalau kita sudah tercapai semua hajatnya, maka tidak butuh Tuhan lagi, tidak butuh Allah lagi. Inilah karena apa? Karena lemahnya akidahnya, karena lemahnya keyakinannya, sehingga dengan mudah terfitnah oleh syaitan, dengan mudah dijerumuskan oleh syaitan. Setelah hamba Allah ini terjerumus, maka ditinggalkan oleh syaitan, ditinggalkan. Karena apa? Dia sudah kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Dia merasa tidak butuh Allah. Seperti halnya ketika ada suatu hamba-hamba Allah yang sedang diuji penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Dia bosan dengan ujiannya, dia bosan dengan penyakitnya. Akhirnya apa? Dia tidak segan-segan mendatangi dukun. Dia tidak segan-segan menuruti perkataan dukunnya. Maka ketika dukun itu menyarankan untuk tinggalkan sholatnya, untuk tinggalkan kewajiban-kewajiban wajib lainnya, maka dengan mudah. Karena apa? Yang dituju hanyalah sembuh, yang diharapkan hanyalah sembuh. Bukan yang diharapkan sang penyembuh yang datang mendatangi, yang datang menghampiri kita. Tapi tidak ada lain kecuali hanya sembuh saja. Qadarullah, seketika itu pun Allah menyembuhkan. Padahal pada waktu itu dia sedang bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Sudah menduakan Allah. Dia meyakini sepenuhnya kepada si dukun, bahwa cara-cara dukun yang diberikan kepada pasien, kepada pesakit tersebut mampu menyembuhkan. Walaupun berada dalam kemaksiatan, walaupun berada dalam kekufuran, bahkan mengingkari nikmat-nikmat Allah, bahkan suruh meninggalkan kewajibannya, suruh meninggalkan sholatnya, suruh melepaskan jilbabnya, suruh bermaksiat kepada Allah. Tapi dengan cara bermaksiat kepada Allah, seketika itu Allah sembuhkan penyakitnya. Mungkin ada suatu pengalaman dari pasien misalnya, yang tidak segan-segan. Ikhtiar yang pertama yang dilakukan adalah dengan meminta tolong kepada Allah, dengan membangun ibadahnya. Kemudian berangsur-angsur penyakit itu dirasakan tidak kunjung sembuh. Karena lemahnya imannya, dia tidak segan-segan mendatangi dukun. Dia tidak segan-segan menuruti apapun yang disampaikan dukunnya, apapun permintaan yang diucapkan sama dukunnya. Karena kehidupan dunia ini adalah 100% ujian. Ada suatu riwayat hadis yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini 100% ujian. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan laksana surga bagi orang-orang kafir.
atau bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu, ketika hamba-hamba Allah yang sedang diuji, bersabarlah. Bersabarlah menanti kesembuhan yang diridhai Allah. Jangan sampai ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita menjadikan kufur kita kepada Allah, menjadikan kufur nikmat kita kepada Allah, dan tidak pernah merasakan bersyukur lagi kepada Allah, tidak mau untuk bersabar lagi menanti cahaya Allah, kesembuhan Allah. Hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, jadi barangkali ada sahabat-sahabatku yang pernah mengalami mendatangi dukun atau peramal atau paranormal, maka segeralah bertobat, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah mencari jalan, mencari kesembuhan melalui Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah, Al-Quran perkataan Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu kita hilangkan semua keraguan-keraguan ini agar menimbulkan sifat keyakinan kita kepada Allah semakin jelas, semakin mutlak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa zkur ngabdana ayyuba idna da rabbah anni massanni asyaitanu binus wa'adzab." Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Kalau kita ngambil dari fadilah Quran surat Shad ayat 41, maka ketika Nabi Ayub diuji dan dia menyeru kepada Tuhannya, oleh karena itu, bagi hamba-hamba Allah, yakin bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, yakin bahwa suatu penyakit ini datangnya dari Allah. Maka ketika penyakit itu diturunkan atau diberikan kepada seorang hamba, satu poin penting adalah jadikanlah penyakit itu menjadi pelebur dosa, guna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Nabi Ayub ini sedang diuji oleh Allah suatu penyakit, Nabi Ayub alaihi salam ditimpa suatu penyakit yang keseluruhan penyakit itu, baik itu jasmani maupun jiwanya. Maka dengan kepayahan itu, dengan siksaan itu, Nabi Ayub alaihi salam yang dengan keletihannya, kepedihan jiwanya, dan semuanya dinisbatkan kepada syaitan, sebab dialah yang menyebabkan sebagai sikap beradab kepada Allah. Segala pujiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ruqyah syariah, dengan ruqyah syariah ini mampu untuk menanggulangi dengan berbagai macam penyakit-penyakit, baik itu penyakit jiwa atau kejiwaan, baik itu penyakit jasad. Maka akan dengan mudah khususnya penyakit-penyakit kronis yang ketika itu sudah divonis oleh dokter, misalnya jantung koroner atau penyakit HIV ya, atau AIDS ya, yang sampai sekarang ini misalnya penyakit-penyakit kanker stadium 4 misalnya yang belum diketemukan obatnya oleh dokter, maka yakini bahwa Al-Quran ini 100% mampu menyembuhkan dengan izin Allah. Jadi akan sangat mudah ya. Apalagi penyakit-penyakit medis lainnya, misalnya ada kemandulan atau lumpuh, diabetes, penyakit hati dan lain sebagainya. Maka yakini bahwa hal itu terjadi, penyakit itu terjadi kepada hamba Allah karena atas izin Allah. Dan seketika itu, ketika kita yakin dengan firman Allah, yakin dengan kalamullah, mampu untuk menyembuhkan, maka dengan izin Allah akan Allah sembuhkan. Jika sudah tepat waktunya. Wa idza maridtu wa huwa yasfi, apabila aku sakit maka hanya Allah lah yang maha menyembuhkanku. As-Surah ayat 8. Hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang saya cintai karena Allah, yang Allah muliakan, mudah-mudahan pagi ini walaupun dalam waktu yang singkat,
saya membahas tentang bagaimana cara mendiagnosa penyakit untuk melemahkan rasa ketakutan kita, rasa was-was kita ketika umumnya misalnya ketika kita sedang sakit atau anak kita sedang sakit atau suami istri kita sedang sakit, maka pertolongan pertama adalah langkah yang terbaik. Ambil air wudhu, kemudian menghadap kiblat, memakai penutup aurat dengan sempurna. Jika masih ada waktu, lakukan sholat hajat, meminta tolong kepada Allah, adukan penyakit ini kepada Allah. Setelahnya bacakan Al-Quran. Boleh ayat yang dihafal, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian sentuhkan di bagian yang sakit. Lalu metode selanjutnya boleh dengan air minum atau air zam-zam atau madu, minyak zaitun, habatus saudah, dan herbal-herbal lainnya. Kemudian minumkan kepada pesakit. Jika hal-hal ini sudah dilakukan, ya sudah kita lakukan, belum mencapai titik kesembuhan, maka bolehlah kita mengecek atau mendatangi dokter untuk dicek penyakitnya, agar kita semakin yakin kepada Allah bahwa target kita membacakan ayat-ayat ruqyah ini mengenai kepada penyakit, mengenai kepada sasarannya. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai contoh, penyakit pada alat pencernaan atau urat dan tulang penanggulangannya dengan cara seorang roki misalnya meletakkan tangannya kepada bagian yang sakit. A'udzu biqudratillahi wa izzati min syarri ma ajidu wa uhadir, dibaca 7 kali misalnya. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dan keagungannya dan segala kejahatan yang aku temui dan aku khawatirkan. Ini hadis riwayat Muslim. Boleh dibaca 7 kali karena memang dalam riwayatnya dibaca 7 kali. Boleh dengan bacaan Al-Fatihah, boleh 1 kali, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu tiupkan. Dan ketika kita sudah mengikhlaskan diri kita kepada Allah, maka akan secara mudah kita merasakan kenikmatan bacaan Al-Quran itu sendiri. Baik, sudah 30 menit kita lalui pembahasan bagaimana cara mendiagnosa penyakit. Mungkin insya Allah untuk selanjutnya nanti saya akan bahas. Adapun penyakit-penyakit jiwa yang ditimbulkan oleh syaitan adalah ada berbagai macam diagnosa. Yang pertama, munculnya rasa was-was yang berlebihan, munculnya rasa cemas yang berlebih, rasa sedih yang berlebih, yang terkadang tidak mengetahui kesedihan itu datang dari siapa. Tiba-tiba muncul rasa takut, tiba-tiba muncul rasa sedih, tiba-tiba muncul rasa was-was, gelisah. Karena mungkin pada masa itu kita lupa, kita lalai, ya. Jarang berzikir, kita menyebut nama Allah. Pikiran rungsing, kemudian perasaan memunculnya sifat kecurigaan yang menggebu, depresi mental, dan lain sebagainya. Insya Allah pembahasan untuk selanjutnya saya akan membahas pentingnya bagaimana cara menangani kasus-kasus seperti ini. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW menegaskan, jika pada obat-obatan ada itu suatu manfaat yang baik, maka hal itu ada pada belahan untuk berbekam atau minum madu. Jadi pengobatan-pengobatan sunnah, ada ruqyah syar'iyah, ada berbekam, hijama, fasdu, dan minum herbal. Ini ada sumbernya, ya, ada riwayatnya dalam hadis riwayat Bukhari halaman 159. Oleh karena itu, jangan ragu lagi saudaraku. Nah, kita tingkatkan ibadah kita.
kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan amalan-amalan sunnah kita. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya untuk mencapai kesembuhan yang diridai Allah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jika ada ucapan yang kurang bisa dipahami atau kesalahan-kesalahan dalam saya menyampaikannya, mohon dimaafkan. Dan kesalahan datangnya dari saya, kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa tafadhul majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.